Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ini Mbak Diki dipingin berdoa dulu. Siap gerak doa mulai. Selesai memberi salam pada guru gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Nah anak-anak, hari ini Bu absen dulu ya. Devi, Hadir, Bu. Siska, Hadir, Bu. di semua ya anak-anak. Hadir. Hadir. Ya, selanjutnya Ibu akan memberi tepuk dulu untuk anak-anak. Tepuk semangat tadi yang udah tahu tepuk semangat itu apa? Kok semangat? Ikutin ya. Ayo. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, ada yang udah tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 26. Tanggal 26 April harinya? Hari Senin. Hari Senin ya. Sekarang Bu Guru akan mengajarkan kalian tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini tuh kelas 5 semester 2. Dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada yang udah tahu kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus Tahunnya? 1945. Ya. Persiapan kemerdekaan itu sebelum peristiwa proklamasi itu ada beberapa persiapan kemerdekaan. Maksudnya peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa penculikan. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda atau oleh para golongan muda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 pagi oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejampon 2. Ahmad Soebardjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya Soebardjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Dan selanjutnya perumusan naskah proklamasi. Dari peristiwa Rengas Dengklok itu, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 waktu malam. Setelah itu, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadasi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Soebardjo. Akhirnya, Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi sendiri adalah sumbangan pemikiran dari Soekarno. Kalimat pertama dari pemikiran Ahmad Soebardjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta. Teks proklamasi kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Malik. Terakhir, Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 pagi, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Kemudian, Bung Karno mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan selanjutnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Detik-detik menuju
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 pagi di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BMDIA untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pengibaran bendera pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh Es-Suhud dengan bantuan Sudako Latif Hindra Diningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Ibu punya media yaitu 6 gambar tokoh peristiwa seputar proklamasi dan tokoh-tokoh peristiwa proklamasi. Nah, dari materi yang sudah Ibu bacakan tadi, Ibu mau kalian menceritakan kembali secara singkat, tidak usah terlalu panjang, apa yang sudah kalian tangkap dan kalian simpulkan dari materi yang sudah Ibu bacakan di buku tulis kalian. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Devi. Nah, ini peristiwa apa Mbak Devi? Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu menurut Mbak Devi seperti apa yang sudah dicatat tadi? Peristiwa Rengas Dengklok adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Ahmad Subarjo diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Sudah? Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa ketika Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan Diungsikan. ke Rengas Dengklok oleh para pemuda, golongan tokoh muda. Dan selanjutnya peristiwa ini pembacaan teks proklamasi. pembacaan teks proklamasi itu menurut Mbak Devi, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. jadi pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. oleh Insinyur Soekarno di rumah Insinyur Soekarno. Dan yang terakhir peristiwa ini Peristiwa pengibaran merah putih. pengibaran bendera sama merah putih. Ya. Apa itu peristiwa pengibaran bendera merah putih? Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Es-Suhud. Bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati, istri dari Bung Karno. Jadi yang menjahit bendera ini Fatmawati, istrinya Bung Karno. Dan ini gambarnya siapa Mbak Devi? Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno itu presiden nomor 1 Republik Indonesia. Iya, Presiden nomor 1 Republik Indonesia, dan yang menyusun teks proklamasi sekaligus membacakan dan menandatangani. Dan yang kedua, gambar Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini Bung Hatta adalah wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau menyusun konsep teks teks proklamasi. dan menandatangani bersama Bung Karno. Dan yang ini gambar yang perempuan ini gambarnya Fatmawati itu istri dari Bung Karno yang menjahit bendera merah putih. Iya. Dan yang ini Ahmad terakhir, Subarjo Ahmad Subarjo melakukan perundingan dengan para pemuda yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. ya, pintar Mbak Devi. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Devi. Tepuk tangan dulu. Nah, dari yang sudah materi kita pelajari tadi, jadi kesimpulannya apa? Kita harus menghargai
tokoh-tokoh perjuangan Republik kemerdekaan Indonesia. Indonesia dan mengenang jasa para pahlawan. Terus kalau tidak ada proklamasi, kita belum merdeka sampai sekarang. Dan sekian dulu materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.